Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Langkah demi langkah tak berhenti meski badai menghadang jalan. Semangat Garuda terus bernyanyi mengejar kemenangan. Takkan goyah, takkan kalah, semua bersatu demi Indonesia. Auto juara, akhirnya resmi. John Hartman umumkan 26 pemain timnas Indonesia. Skuad Garuda bikin Asia Tenggara panik. Sahabat Garuda, akhirnya momen yang ditunggu jutaan pecinta sepak bola Indonesia benar-benar tiba. Setelah menjalani pemusatan latihan yang berlangsung sangat ketat dan penuh persaingan, John Hartman akhirnya resmi mengumumkan 26 pemain terbaik yang akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Keputusan ini langsung menghebohkan publik sepak bola nasional. Bukan hanya karena beberapa nama besar berhasil mempertahankan tempatnya, tetapi juga karena munculnya sejumlah wajah baru yang siap memberikan warna berbeda bagi permainan Garuda. Dari puluhan pemain yang mengikuti seleksi, hanya mereka yang mampu memenuhi standar tinggi John Hartman yang berhak mengenakan lambang Garuda di dada. Yang membuat banyak pendukung semakin optimistis, skuad kali ini merupakan perpaduan sempurna antara pemain berpengalaman, bintang diaspora, hingga talenta muda yang sedang berkembang pesat. Kualitas di setiap lini terlihat jauh lebih merata dibanding beberapa edisi sebelumnya. Tidak sedikit pengamat yang mulai menyebut inilah salah satu skuad timnas Indonesia terkuat yang pernah tampil di ajang Piala AFF. Namun pertanyaannya sekarang, apakah skuad ini benar-benar cukup kuat untuk mengakhiri penantian panjang Indonesia menjadi juara? Mampukah John Hartman mematahkan dominasi Vietnam dan Thailand yang selama bertahun-tahun menguasai Asia Tenggara? Dan siapa saja pemain yang diproyeksikan menjadi senjata utama Garuda dalam perburuan gelar bersejarah tersebut? Di video kali ini kita akan mengulas seluruh 26 pemain pilihan John Hartman satu persatu. Kita akan membahas asal klub mereka, posisi bermain, kelebihan yang dimiliki, hingga alasan mengapa mereka layak masuk ke dalam skuad final timnas Indonesia. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai, karena ada beberapa nama yang diprediksi bakal menjadi kejutan terbesar di Piala AFF 2026. Kita mulai dari posisi yang menjadi pondasi utama sebuah tim, yaitu penjaga gawang. Nama pertama yang mendapat kepercayaan John Hartman adalah Nadeo Argawinata. Kiper andalan Borneo FC ini kembali dipercaya menjadi benteng terakhir Garuda berkat pengalaman dan konsistensinya dalam beberapa musim terakhir. Di usia yang telah matang sebagai seorang penjaga gawang, Nadeo dikenal memiliki refleks yang cepat, kemampuan membaca arah bola dengan baik, serta mental yang kuat ketika menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Bagi John Hartman, kehadiran Nadeo bukan hanya soal kemampuan menghalau tembakan lawan. Ia juga menjadi pemimpin dari lini belakang. Komunikasinya dengan para bek sudah terjalin dengan baik, sehingga mampu menjaga organisasi pertahanan tetap rapi sepanjang pertandingan. Pengalaman tampil di berbagai ajang internasional membuat Nadeo menjadi sosok yang sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Memasuki sektor pertahanan, John Hartman benar-benar menunjukkan filosofi sepak bola yang ingin ia bangun bersama timnas Indonesia. Pelatih asal Kanada tersebut tidak hanya mencari bek yang kuat dalam duel, tetapi juga pemain yang mampu membangun serangan dari bawah, disiplin menjaga posisi, serta memiliki mental bertarung selama 90 menit penuh. Tidak heran jika lini belakang Garuda kali ini dipenuhi perpaduan pemain berpengalaman, bintang diaspora, hingga talenta muda yang sedang berkembang pesat. Nama pertama yang masuk dalam daftar adalah Brian Fatari. Bek milik Dewa United ini mungkin belum setenar beberapa pemain lain, tetapi penampilannya sepanjang kompetisi berhasil menarik perhatian John Hartman. Brian dikenal sebagai bek yang tenang ketika menguasai bola, kuat dalam duel udara, dan mampu membaca arah permainan lawan dengan baik. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas. Selain beroperasi sebagai bek tengah, ia juga dapat dimainkan sebagai gelandang bertahan ketika tim membutuhkan keseimbangan di lini tengah. Karakter seperti inilah yang sangat disukai Hartman karena memberikan banyak variasi strategi selama pertandingan berlangsung. Selanjutnya ada Wahyu Prasetyo, sosok yang sudah lama dijuluki sebagai Hulk Indonesia. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Dengan postur tubuh yang kokoh dan kekuatan fisik di atas rata-rata, Wahyu menjadi salah satu bek lokal paling sulit dilewati lawan. Ia dikenal tidak pernah ragu memenangkan duel-duel keras dan selalu tampil penuh determinasi di setiap pertandingan. Selain mampu bermain sebagai bek tengah, Wahyu juga bisa ditempatkan sebagai bek kanan apabila dibutuhkan. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi lini belakang Garuda ketika menghadapi lawan yang mengandalkan bola-bola panjang maupun permainan fisik. Kemudian hadir nama yang menjadi pemimpin pertahanan timnas Indonesia, yaitu Jordi Amat. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuat kualitas Jordi tidak perlu diragukan lagi. Sebelum membela Merah Putih, ia telah menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di liga-liga top Eropa dan pernah menghadapi banyak pemain kelas dunia. Pengalaman itulah yang membuat kemampuan membaca permainan, mengatur garis pertahanan, hingga menjaga ketenangan di bawah tekanan menjadi salah satu kelebihan terbesar yang dimilikinya. Di dalam skuad, Jordi bukan hanya seorang bek, tetapi juga mentor bagi para pemain muda yang sedang berkembang. Berikutnya adalah Rizky Ridho, bek muda yang kini telah menjelma menjadi salah satu pilar utama timnas Indonesia.
Meski usianya masih relatif muda, Rido sudah memiliki pengalaman internasional yang sangat banyak. Ia dikenal sebagai bek modern yang memiliki kemampuan duel yang baik, distribusi bola yang akurat, serta keberanian melakukan intercept sebelum lawan memasuki area berbahaya. Kedewasaan bermain yang terus meningkat membuat Rido diproyeksikan menjadi salah satu pemimpin pertahanan Garuda dalam beberapa tahun ke depan. Kombinasi antara Jordi Amat dan Rizky Ridho diakini akan menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan. Di sektor bek kanan, John Hartman kembali mempercayakan posisi tersebut kepada Sandy Walsh. Pemain yang memiliki pengalaman membela tim kelompok usia Belanda ini membawa kualitas internasional ke dalam skuad Garuda. Sandy bukan hanya piawai bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan melalui overlap dan umpan-umpan silang akurat dari sisi kanan lapangan. Kemampuannya bermain di beberapa posisi membuat Hartman memiliki banyak pilihan taktik. Saat Indonesia membutuhkan pertahanan yang lebih solid, Sandy dapat bergeser menjadi bek tengah dalam formasi 3 bek. Sebaliknya, ketika tim harus tampil menyerang, ia mampu menjadi wingback yang sangat agresif. Di sisi kiri pertahanan, ada nama Doni Tri Pamungkas, salah satu talenta muda paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapten Timnas Indonesia U19 tersebut terus menunjukkan perkembangan luar biasa bersama klub maupun tim nasional. Kecepatan, keberanian menusuk dari sisi kiri, serta kemampuan bertahan yang semakin matang membuatnya berhasil menembus skuad utama. Meski usianya masih sangat muda, Doni sudah memperlihatkan mental bermain yang luar biasa. Banyak pendukung Garuda percaya bahwa dirinya akan menjadi bek kiri utama Indonesia untuk jangka waktu yang panjang. Persaingan di sisi kiri semakin menarik dengan hadirnya Shane Patinama. Bek yang tumbuh dalam sistem sepak bola Belanda ini menawarkan pengalaman dan kualitas berbeda. Shane memiliki stamina yang sangat baik, umpan silang yang akurat, serta disiplin tinggi dalam menjaga area pertahanan. Selain kuat saat bertahan, ia juga mampu membantu serangan melalui kombinasi umpan pendek maupun overlap yang berbahaya. Kehadirannya membuat Indonesia memiliki dua pilihan berkualitas di posisi bek kiri, sesuatu yang jarang dimiliki Garuda pada edisi-edisi sebelumnya. Salah satu nama yang paling dinantikan pendukung timnas Indonesia tentu saja adalah Justin Hubner. Bek muda yang berkarir di Eropa ini dikenal memiliki karakter bermain yang sangat agresif. Ia tidak pernah takut berduel, memiliki determinasi tinggi, dan selalu bermain dengan penuh semangat setiap kali mengenakan seragam merah putih. Meski usianya masih muda, mental bertanding Justin sudah berada di level yang sangat tinggi. Keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 serta kemampuan membaca arah serangan lawan membuat banyak orang percaya bahwa ia akan menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Melengkapi sektor pertahanan adalah tim Gepens, pemain muda yang menjadi salah satu kejutan dalam daftar skuad John Hartman. Tim dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan luar biasa di sisi kiri lapangan. Selain mampu bermain sebagai bek kiri, ia juga dapat beroperasi sebagai wingback maupun winger ketika tim membutuhkan tambahan daya serang. Fleksibilitas inilah yang membuat Hartman tertarik memasukkannya ke dalam skuad final. Kehadiran tim Gepens memberikan warna baru sekaligus memperkuat kedalaman skuad Garuda. Dengan komposisi seperti ini, lini pertahanan timnas Indonesia terlihat jauh lebih lengkap dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perpaduan pengalaman Jordi Amat, ketenangan Rizky Ridho, agresivitas Justin Hubner, kualitas Sandy Walsh, serta energi pemain muda seperti Doni Tri Pamungkas dan tim Gepens membuat Garuda memiliki fondasi yang sangat kuat. Jika seluruh pemain mampu menjaga konsistensi sepanjang turnamen, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Piala AFF 2026. Jika lini belakang menjadi benteng terakhir Garuda, maka lini tengah adalah jantung permainan yang akan menentukan hidup matinya timnas Indonesia sepanjang Piala AFF 2026. John Hartman sangat memahami bahwa pertandingan modern tidak hanya dimenangkan lewat pertahanan yang kokoh atau penyerang yang tajam. Pertarungan sesungguhnya justru terjadi di lini tengah. Karena itulah, ia membawa deretan gelandang dengan karakter yang berbeda-beda agar Indonesia mampu menguasai setiap situasi pertandingan. Nama pertama yang langsung mencuri perhatian tentu saja Marcelino Ferdinand. Wonderkid kebanggaan Indonesia ini kembali dipercaya menjadi motor kreativitas Garuda setelah menunjukkan perkembangan yang luar biasa di Eropa. Di usia yang masih sangat muda, Marcelino sudah menjadi salah satu pemain Indonesia dengan pengalaman internasional paling banyak. Ia dikenal memiliki dribble yang tajam, visi bermain yang luar biasa, kemampuan melepas umpan terobosan, hingga tendangan jarak jauh yang seringkali menjadi pembeda. Setiap kali Marcelino menguasai bola, ribuan pendukung Garuda selalu menaruh harapan besar. Kemampuannya membuka ruang di antara lini pertahanan lawan membuatnya menjadi pemain yang sangat sulit dihentikan. Tidak sedikit pertandingan timnas Indonesia berubah arah hanya karena satu aksi magis dari kaki Marcelino. John Hartman pun menjadikannya sebagai salah satu pemain yang akan diberi kebebasan berkreasi di sepertiga akhir lapangan. Jika Marcelino mampu tampil dalam performa terbaiknya, peluang Indonesia melangkah jauh tentu akan semakin terbuka. Mengawal lini tengah, ada sosok yang selama ini dikenal sebagai gelandang bertahan modern, yaitu Ivar Jenner. Pemain yang berkembang di Akademi Belanda tersebut membawa kualitas yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Ivar memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik, tenang saat berada di bawah tekanan, serta jarang melakukan kesalahan ketika mendistribusikan bola. Bukan hanya piawai memutus serangan lawan, Ivar juga menjadi penghubung utama antara lini belakang dan lini depan.
Akurasi umpannya membuat aliran bola Garuda jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Dalam skema permainan John Hartman yang mengutamakan penguasaan bola dan transisi cepat, peran Ivar Jenner dipastikan akan sangat vital. Banyak pengamat bahkan menyebut dirinya sebagai salah satu pemain yang tidak tergantikan di skuad saat ini. Berikutnya adalah sosok yang dijuluki El Profesor, yaitu Tom Haye. Pengalaman panjang bermain di kompetisi Eropa membuat kualitas Tom berada di level yang berbeda. Ia merupakan tipe gelandang yang tidak banyak berlari tanpa arah, tetapi selalu tahu kapan harus mempercepat permainan dan kapan harus menenangkan tempo pertandingan. Kemampuan membaca situasi, visi umpan yang luar biasa, serta akurasi distribusi bolanya menjadikan Tom Haye sebagai otak permainan timnas Indonesia. Setiap serangan Garuda hampir selalu dimulai dari kakinya. Tidak heran jika John Hartman memberikan kepercayaan penuh kepada Tom sebagai pengatur ritme permainan. Kehadirannya diakini akan membuat permainan Indonesia jauh lebih matang saat menghadapi tekanan dari lawan-lawan kuat seperti Vietnam maupun Thailand. Masih di lini tengah, ada pemain serba bisa yang kualitasnya semakin berkembang, yaitu Eliano Reijers. Salah satu kelebihan terbesar Eliano adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Selain sebagai gelandang serang, ia juga mampu mengisi posisi sayap kanan, wingback, bahkan membantu pertahanan ketika dibutuhkan. Fleksibilitas inilah yang membuat John Hartman sangat menyukai karakter permainannya. Dalam pertandingan yang membutuhkan perubahan taktik secara cepat, Eliano menjadi senjata yang sangat berharga. Ia memiliki kecepatan, etos kerja tinggi, serta kemampuan membawa bola yang sangat baik. Tidak mengherankan jika banyak pendukung berharap Eliano mampu menjadi pembeda di pertandingan-pertandingan penting. Nama berikutnya adalah Beckham Putra. Musim yang luar biasa bersama klub membuat namanya kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia. Beckham dikenal sebagai gelandang kreatif yang memiliki teknik tinggi, visi bermain yang tajam, serta keberanian menusuk ke pertahanan lawan. Banyak yang menyebut Beckham sebagai salah satu playmaker lokal terbaik saat ini. Ia mampu menciptakan peluang dari ruang sempit dan memiliki kemampuan melepaskan umpan yang sulit diprediksi lawan. Kehadirannya memberikan alternatif baru bagi Hartman ketika membutuhkan kreativitas tambahan di lini tengah. Selanjutnya ada gelandang pekerja keras asal Bali, Kadek Agung. Meski namanya tidak selalu menjadi sorotan utama, kontribusinya di atas lapangan seringkali sangat penting. Kadek merupakan tipe pemain yang rela bekerja tanpa banyak mendapat perhatian. Ia rajin menutup ruang, membantu pertahanan, serta menjadi penyeimbang ketika rekan-rekannya mulai terlalu fokus menyerang. Karakter disiplin dan tidak kenal lelah membuat John Hartman tetap mempercayainya berada di dalam skuad. Dalam turnamen yang jadwalnya pada seperti Piala AFF, pemain dengan karakter seperti Kadek Agung sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas permainan tim. Kemudian ada Raihan Hanan, salah satu pemain muda yang berhasil mencuri perhatian sepanjang pemusatan latihan. Energinya yang luar biasa, keberanian membawa bola, dan semangat pantang menyerah membuat John Hartman memasukkan namanya ke dalam daftar final. Meski masih minim pengalaman di level internasional, Raihan diakini memiliki potensi besar untuk berkembang. Ia mampu memberikan intensitas tinggi ketika masuk sebagai pemain pengganti maupun saat dipercaya tampil sejak menit pertama. Banyak yang menilai Piala AFF 2026 akan menjadi panggung pembuktian bagi gelandang muda berbakat ini. Pengalaman di lini tengah semakin lengkap dengan hadirnya Mark Klok. Gelandang senior tersebut tetap menjadi sosok penting di dalam skuad berkat jiwa kepemimpinan dan pengalaman yang dimilikinya. Mark dikenal sebagai pemain yang tidak mudah panik, memiliki kemampuan bola mati yang sangat baik, serta mampu menjaga keseimbangan permainan. Di luar lapangan, Mark Klok juga sering menjadi motivator bagi pemain-pemain muda. Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi membuatnya memahami bagaimana menghadapi tekanan dalam pertandingan besar. Kehadirannya diakini akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga mental skuad Garuda sepanjang turnamen. Melihat komposisi lini tengah ini, banyak pendukung mulai percaya bahwa Indonesia akhirnya memiliki keseimbangan yang selama ini dicari. Ada kreativitas Marcelino Ferdinand, ketenangan Ivar Jenner, kecerdasan Tom Haye, fleksibilitas Eliano Reijers, kreativitas Beckham Putra, disiplin Kadek Agung, energi Raihan Hanan, hingga pengalaman Mark Klok. Kombinasi tersebut membuat Garuda memiliki banyak pilihan strategi sesuai karakter lawan yang dihadapi. Jika lini tengah mampu menguasai jalannya pertandingan, maka peluang Indonesia untuk mendominasi permainan akan semakin besar. Inilah sektor yang diakini menjadi salah satu kekuatan utama timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman. Memasuki lini depan, inilah sektor yang paling ditunggu oleh seluruh pendukung Garuda. Karena disinilah harapan mencetak gol, membungkam lawan, sekaligus mengakhiri kutukan tanpa gelar berada. John Hartman sadar betul bahwa secantik apapun permainan sebuah tim, semuanya akan sia-sia jika tidak memiliki penyelesai akhir yang mematikan. Karena itulah, ia memilih kombinasi striker muda, winger berpengalaman, hingga predator kotak penalti yang siap meneror pertahanan lawan. Nama pertama adalah Egy Maulana Fikri. Siapa yang tidak mengenal pemain yang satu ini? Sejak masih remaja, Egy sudah disebut sebagai salah satu talenta terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Namanya bahkan sempat masuk dalam daftar 60 wonderkids terbaik dunia versi The Guardian, sebuah pencapaian yang tidak banyak dimiliki pemain Asia Tenggara. Kini, di usia emasnya, Egy datang dengan pengalaman yang jauh lebih matang. Setelah merasakan atmosfer sepak bola Eropa dan menjadi andalan di level tim nasional, kualitasnya semakin lengkap.
kecepatan, kelincahan, kontrol bola, hingga kemampuan menciptakan peluang dari ruang sempit menjadi senjata utamanya. John Hartman membutuhkan pemain yang mampu memecah kebuntuan saat pertandingan berjalan alot. Dan Egy adalah sosok yang sangat tepat untuk tugas tersebut. Dalam skema permainan cepat yang diusung Hartman, Egy diprediksi akan menjadi motor serangan dari sisi sayap. Nama berikutnya yang menjadi pusat perhatian tentu saja adalah Mitchell Bakker. Inilah wajah baru yang sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Meski masih sangat muda, Mitchell datang membawa reputasi sebagai penyerang dengan naluri gol yang luar biasa. Selama mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia, performanya disebut terus meningkat dari hari ke hari. Bahkan dalam laga uji coba internal, Mitchell mampu menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Yang membuat Hartman tertarik bukan hanya kemampuan mencetak gol. Mitchell memiliki postur ideal, kuat dalam duel udara, berani melakukan pressing, dan tidak takut berduel dengan bek lawan. Karakter seperti inilah yang selama ini diinginkan timnas Indonesia. Seorang striker yang bukan hanya menunggu bola, tetapi aktif membuka ruang, mengejar lawan, dan menjadi titik awal tekanan sejak lini depan. Tak heran jika banyak pendukung Garuda mulai berharap Mitchell Bakker bisa menjadi mesin gol baru Indonesia di Piala AFF 2026. Selanjutnya ada nama yang kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ragnar Oratmangun. Ketika Ragnar mengenakan seragam merah putih, satu hal langsung terlihat. Mentalnya berbeda. Ia bermain tanpa rasa takut. Berani duel. Berani menusuk. Berani mengambil keputusan. Sejak resmi membela Indonesia, Ragnar langsung memberikan dampak besar. Kecepatannya di sisi lapangan membuat pertahanan lawan selalu dipaksa bekerja ekstra. Namun yang paling berbahaya bukan hanya kecepatannya. Ragnar memiliki kemampuan menusuk ke dalam, melepaskan tembakan keras, hingga memberikan assist yang memanjakan striker. John Hartman diperkirakan akan memberikan kebebasan kepada Ragnar untuk bergerak di seluruh lini depan. Karena pemain seperti Ragnar adalah tipe yang sulit ditebak. Ia bisa menjadi pencetak gol. Ia bisa menjadi pemberi assist. Dan ia juga bisa menjadi pembuka ruang bagi rekan-rekannya. Inilah pemain yang berpotensi menjadi mimpi buruk setiap bek di Asia Tenggara. Berikutnya ada Sadil Ramdhani. Kalau berbicara soal kecepatan, Sadil mungkin masih menjadi salah satu pemain tercepat yang dimiliki Indonesia. Setiap kali mendapatkan ruang di sisi lapangan, Sadil mampu mengubah arah pertandingan hanya dalam hitungan detik. Sprint eksplosif, dribble cepat, umpan silang akurat. Ditambah keberanian melakukan duel 1 lawan 1 membuatnya menjadi senjata mematikan dari sektor sayap. Tidak sedikit lawan yang memilih melakukan pelanggaran dibanding membiarkan Sadil berlari bebas. Pengalaman panjang bersama timnas Indonesia membuat Hartman tidak perlu lagi meragukan kualitasnya. Dalam pertandingan yang membutuhkan perubahan tempo secara cepat, Sadil hampir pasti menjadi salah satu kartu andalan dari bangku cadangan maupun starter. Nama berikutnya adalah Rizky Eka Pratama. Mungkin namanya tidak sebesar pemain diaspora. Namun jangan pernah meremehkan kualitas pemain lokal yang satu ini. Rizky Eka dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja luar biasa. Ia tidak pernah berhenti berlari, selalu membantu pertahanan, rajin melakukan pressing, dan mampu membuka ruang bagi rekan-rekannya. Pelatih manapun pasti menyukai pemain seperti ini, karena bukan hanya berbakat, tetapi juga rela bekerja keras demi tim. Dalam turnamen singkat seperti Piala AFF, pemain dengan karakter seperti Rizky Eka seringkali menjadi pembeda ketika pertandingan mulai memasuki menit-menit akhir. Dan nama terakhir di lini depan adalah sosok yang digadang-gadang menjadi masa depan timnas Indonesia, Jens Raven. Meski usianya masih sangat muda, Jens sudah menunjukkan kualitas sebagai striker modern. Ia memiliki postur tinggi, kuat dalam duel udara, tenang saat berada di depan gawang, serta memiliki insting mencetak gol yang sangat alami. Dalam beberapa turnamen kelompok umur, Jens berkali-kali menjadi penentu kemenangan Indonesia melalui gol-gol pentingnya. John Hartman melihat Jens bukan sekadar pelapis, tetapi investasi besar untuk masa depan Garuda. Dengan perkembangan yang terus meningkat, bukan tidak mungkin Jens akan menjadi striker utama timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan Piala AFF 2026 bisa menjadi panggung pertama bagi lahirnya bintang baru sepak bola Indonesia. Jika melihat keseluruhan komposisi lini depan ini, satu hal langsung terasa. Indonesia kini tidak lagi bergantung pada satu pemain saja. Ada kecepatan milik Egy, ada kekuatan Mitchell Bakker, ada kreativitas Ragnar, ada ledakan Sadil, ada kerja keras Rizky Eka, dan ada naluri predator Jens Raven. Kombinasi inilah yang membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa timnas Indonesia memiliki salah satu lini serang paling berbahaya di Piala AFF 2026. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Mampukah mereka membawa Garuda mengakhiri penantian panjang dan mengangkat trofi AFF untuk pertama kalinya? Atau justru akan lahir sejarah baru yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia?